Film ini bercerita tentang seorang guru yang melakukan cinta satu malam dengan seorang murid baru di sekolah tempat dia mengajar. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka berdua? Mari langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Ekaterina yang sedang jogging di Bukit Ares yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Dia pun memantau sekeliling, lalu mengambil sebungkus rokok yang sudah dia sembunyikan di antara bebatuan. Setelah itu Ekaterina segera mengendarai mobil menuju ke sekolah untuk mengajar di sebuah SMA. Sedangkan di malam harinya, sesaat sebelum tidur, dia selalu rutin menyuntikkan insulin pada suaminya yang bernama Dragos yang menderita penyakit diabetes. Kemudian di setiap hari Minggu, Dragos yang merupakan seorang pendeta terkenal di kota tersebut, melakukan pelayanan sambil didampingi Florin yang merupakan anak semata wayang mereka. Keesokan harinya saat mengajar, seorang murid pindahan bernama Lului berdebat dengan Ekaterina mengenai ketidakpercayaannya dengan takdir yang dibahas di dalam Alkitab. Walaupun sudah dijelaskan, Lului tetap mempertahankan argumennya sehingga setelah pelajaran usai, Ekaterina bertanya pada guru utama yang bernama Felix mengenai latar belakang murid pindahan tersebut. Felix lalu memberitahu jika Lului pindahan dari sekolah Jerman dan tinggal di sebuah apartemen bersama neneknya. Sementara orang tuanya harus bekerja di luar negeri. Ditambah di sekolah sebelumnya, Lului tidak mendapatkan pelajaran agama berdasarkan rapot yang dilampirkan neneknya, sehingga Ekaterina memahami sikap murid barunya tersebut. Di malam harinya, keluarga tersebut makan malam bersama, dan keesokan paginya ketika Ekaterina bersiap untuk berangkat mengajar, Dragos pun melihat istrinya sedang berdandan hingga membuatnya sakne. Dan akhirnya adegan mantap-mantap pun tercipta, walaupun terlihat kalau Ekaterina merasa risih dengan adegan tersebut. Di sekolah, saat Ekaterina sedang beristirahat, Felix datang untuk meminta bantuannya mengawasi ujian di kelas, karena Felix ada urusan lain yang lebih penting. Namun saat menjadi pengawas ujian tersebut, Ekaterina mendapati Lului memandangi wajahnya penuh makna yang membuatnya tampak salah tingkah. Di lain hari, saat sang suami sedang menikahkan pasangan pengantin di sebuah gereja, Ekaterina pun melipir keluar untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Zoe, yang ternyata saat itu Zoe sedang tidak sendirian. Salah satu teman Zoe lalu menawari rokok kepada Ekaterina, tapi ia menolak dan Zoe menjelaskan kalau sahabatnya ini sudah berhenti merokok dari 20 tahun yang lalu. Namun karena obrolan tersebut membahas profesi Ekaterina, ia pun mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pamit lebih cepat. Saat berkendara menuju rumah, dia tak sengaja berpapasan dengan Lului yang sedang mencari udara segar, dan mengetahui kalau muridnya itu tinggal di apartemen di sana. Tanpa diduga ketika ingin melanjutkan perjalanan, Ekaterina memundurkan mobilnya dan mengajak Lului ke Bukit Ares untuk menghirup udara segar. Di kesempatan tersebut, Ekaterina menanyakan perihal kehidupan Lului dan diketahui bahwa Lului ditelantarkan orang tuanya sejak kecil sehingga dirinya terpaksa dirawat oleh neneknya. Saat Ekaterina mengusap pundak Lului untuk menunjukkan simpati, anak berandalan ini malah mencium Ekaterina selama 5 detik. Dan akhirnya Ekaterina menegur Lului untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Setelah di rumah, Ekaterina yang sedang menggosok gigi malah melamun seperti memikirkan apa yang sudah Lului lakukan pada bibirnya. Keesokan paginya sehabis jogging, Ekaterina terkejut melihat Lului ada di rumahnya. Ternyata diketahui bahwa Florin sedang mengerjakan tugas kelompok antar kelas bersama Lului. Namun Ekaterina berpura-pura tidak akrab dengan anak berandalan tersebut. Kemudian setibanya di sekolah, Ekaterina merasa aneh saat menyaksikan Lului dipaksa memberikan uang pada neneknya yang sudah mengantarnya sampai gerbang sekolah. Di hari Minggu, saat suaminya sedang berada di gereja, Florin dan Lului yang sedang mengerjakan tugas di kamar keluar untuk membantu mengangkat belanjaan Ekaterina. Namun saat memindahkan belanjaannya ke lemari, Lului datang ke dapur untuk mengambil minum dan tanpa diduga anak berandalan tersebut dengan berani menciumnya dari belakang, sehingga Ekaterina segera refleks dan menjatuhkan sebuah gelas. Ketika sedang mengobati Lului yang terkena refleks Ekaterina, Florin datang. Namun baik ibunya maupun Lului sama-sama menutupi apa yang baru saja terjadi. Malam harinya setelah Dragos pulang, dia bertemu Lului yang kebetulan juga mau berpamitan. Dan tanpa diduga, Dragos meminta istrinya untuk memberikan kunci gereja yang besok pagi diperlukan oleh pendeta lain, sehingga Ekaterina menawarkan tumpangan pada Lului.
Saat berkendara dan berhenti di lampu merah, Lului melancarkan aksinya dengan memegang paha Ekaterina yang membuat bu guru tersebut sengaja terdiam beberapa detik. Sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara klakson. Akhirnya Ekaterina lanjut mengantar Lului sampai ke depan apartemennya. Setelah pulang, dirinya jadi kepikiran perbuatan Lului saat membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Di minggu selanjutnya setelah keluarga itu selesai dari gereja, mereka memutuskan untuk makan bersama dengan orang tuanya Dragos yang sangat religius. Namun ketika muncul perbedaan pendapat dan suaminya juga tidak membela istrinya tersebut, Ekaterina marah lalu pulang duluan meninggalkan rumah mertuanya. Di sore hari setelah mencari ketenangan di luar, Ekaterina menyuruh Florin yang sedang belajar untuk mengambil obat anti cemasnya. Namun tanpa diduga, dia menukar HP-nya dengan HP milik Florin untuk janjian dengan Lului. Setelah mendapat balasan, Ekaterina langsung menjemput Lului yang sudah menunggu di depan apartemennya, tanpa menyadari kalau Zoe melihatnya dari dalam toko salon. Ekaterina pun membawa Lului ke Bukit Ares, dan karena masalah yang begitu rumit tersebut, dia menyuruh Lului untuk segera melakukan adegan mantap-mantap dengannya, dan berterima kasih kepada Lului atas kerjasamanya. Setelah menghapus pesannya dengan Lului, Ekaterina pulang ke rumah yang ternyata suami dan anaknya sudah menunggu. Lalu kemudian ia menukar HP dengan Florin dengan alasan salah ambil. Tanpa diduga, Florin berkata, kalau dirinya tahu di mana saja ibunya pergi melalui fitur aplikasi pelacakan HP hilang, sambil menyebutkan Bukit Ares dan pusat kota. Namun Ekaterina langsung beralasan pada suaminya, kalau dirinya pergi ke Bukit Ares bersama Zoe untuk sekedar menenangkan pikiran. Tapi secara kebetulan suaminya berkata bahwa ia akan ke salonnya Zoe besok untuk potong rambut. Ekaterina pun keesokan paginya segera menemui Zoe yang sedang bekerja, agar Zoe mengaku kalau tadi malam dia dan dirinya nongkrong di Bukit Ares. Namun sayangnya Zoe yang melihat jika semalam sahabatnya itu pergi dengan seorang anak muda, tidak janji akan berbohong jikalau Dragos menanyainya. Hal itu pun membuat Ekaterina terlihat tambah pusing. Ekaterina kemudian menunggu Lului di jalur menuju sekolah, dan menyaksikan Lului yang kembali memberi uang pada neneknya yang tampak seperti gelandangan. Dia pun menghampirinya dan menyampaikan pada Lului agar melupakan kejadian panas kemarin, dengan alasan kalau Florin tahu keberadaannya semalam. Mendengar itu, Lului segera menolak jika harus tak bertemu lagi dengan sang guru, dan dia berjanji untuk mengurus Florin. Setelah pulang sekolah, Ekaterina berusaha menelepon Florin yang tak diangkat-angkat sampai dia ketiduran. Dragos yang baru pulang pun menanyakan keberadaan Florin. Ekaterina pun izin berkeliling untuk mencari Florin, yang ternyata langsung ke apartemen Lului dan melihat salah satu kamar sedang mengadakan pesta. Ia pun berfirasat kalau kamar tersebut adalah kamarnya Lului. Dia pun mengeceknya dan menemukan banyak anak muda sedang berpesta, hingga akhirnya ia berhasil bertemu dengan Lului. Ternyata benar saja setelah ditanya, Florin ada di pesta tersebut dan sedang disuruh membeli minuman dalam keadaan mabuk, sehingga Ekaterina langsung menjemputnya. Namun Florin lari karena takut dimarahi ibunya tersebut. Ternyata Ekaterina tidak memarahi anaknya dan segera memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu ia menghampiri Lului untuk diperingati agar tidak menemui dirinya maupun Florin lagi. Walau sudah diberitahu kalau kejadian panas di Bukit Ares hanyalah cinta satu malam, Lului tetap tak menggubrisnya sambil mengatakan bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengannya. Ekaterina juga menjelaskan kalau hubungan ini harus disudahi karena sahabatnya yang pemilik salon sudah mengetahui hubungan mereka. Tapi Lului tetap keras kepala sehingga Ekaterina terpaksa bilang kalau orang tua Lului sudah tepat menelantarkannya, dan hal itu membuat Lului langsung terdiam sakit hati. Saat berkendara pulang, Ekaterina berhenti di tengah perjalanan untuk mempengaruhi Florin yang masih teler, dengan mengubah ingatan anaknya jika pesta yang baru saja terjadi bukan di apartemen Lului, melainkan di Bukit Ares. Keesokan harinya sesudah berdoa dan memulai kelas, Lului yang cintanya pada sang guru sudah berubah menjadi benci, mengirim foto dirinya yang sedang menggenggam CD Ekaterina saat pelajaran berlangsung. Namun karena tak ada tanggapan dari sang guru, Lului pun mengancam akan memperlihatkan foto tersebut pada murid lain, dan langsung membuat Ekaterina refleks untuk membanting HP Lului dan kabur dari kelas.
Dia pun segera meminta bantuan Felix yang sedang mengajar di ruangan lain, dan menjelaskan kalau Lului sudah membuat kegaduhan di dalam kelas, tanpa jujur jika dirinya dan Lului pernah berhubungan. Mendengar hal itu, Felix pun memintanya untuk pulang. Tapi sesampainya di rumah, dia mengangkat telepon Lului yang ternyata sedang membuat pengakuan pada pendeta yang tak lain adalah suaminya sendiri. Hal itu membuat Ekaterina semakin panik. Apalagi dirinya diancam untuk datang malam ini juga ke apartemen Lului, karena jika tidak fotonya akan disebar ke grup Facebook sekolah. Saat makan malam, Ekaterina pun berbohong dengan tidak mengangkat telepon dari Zoe. Namun Dragos menyuruhnya menelepon balik karena siapa tahu Zoe membutuhkan sesuatu yang penting. Dia pun berpura-pura mengobrol dengan Zoe yang sedang sakit dan butuh ditemani oleh Ekaterina sekarang juga. Ia kemudian pamit pergi ke Dragos dan Florin. Tapi Ekaterina malah menuju apartemen Lului tanpa diketahui oleh siapapun, dan masuk ke kamar yang sudah disiapkan Lului dengan berbagai hidangan romantis. Ekaterina pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sana hanyalah untuk mengakhiri hubungan yang tidak benar ini, dan hal itu pun membuat Lului murka dan langsung berupaya mengunboxing paksa dirinya. Untungnya, Ekaterina berhasil melawan dengan botol dan langsung kabur meninggalkan Lului dari apartemennya. Sesampainya di rumah, Ekaterina seperti biasa menyuntikkan insulin pada Dragos sebelum ia tidur. Namun, di pertengahan malam keduanya terbangun setelah mendengar seseorang yang masuk dan mendapati pintu gerbang sudah terbuka. Keesokannya saat sarapan, Florin menolak dipegang kepalanya, dan Ekaterina memberi insulin cadangan ke Dragos yang juga mau berangkat. Sesampainya di sekolah, Ekaterina dilirik oleh semua murid sambil dijadikan bahan omongan. Kemudian datanglah Felix memanggilnya untuk bertemu dengan kepala sekolah di ruangan kepala sekolah. Di sana, Ekaterina ditunjukkan sebuah foto CD yang disebarkan oleh Lului di grup Facebook sekolah. Namun dia berkelit dengan alibi bahwa mungkin saja Lului mengambil celananya saat mengerjakan tugas bersama dengan Florin di rumahnya. Ekaterina kemudian menambahkan kalau Lului sebenarnya tidak tinggal bersama neneknya, melainkan itu seorang wanita gelandangan yang disewa untuk berpura-pura mengaku sebagai neneknya. Mendengar info tersebut, kepala sekolah pun terkejut dan Felix menyarankan agar Ekaterina diberi cuti untuk meredam isu yang berkembang saat ini, serta menyelidiki apakah Lului benar-benar tinggal dengan neneknya. Kepala sekolah maupun Ekaterina pun setuju dengan saran Felix, sehingga Ekaterina mengambil cuti dan pergi ke tempat Zoe untuk berbagi cerita. Ketika sampai di sana, dia malah mendapati Zoe sudah terluka parah dan akan dibawa oleh tim medis menggunakan ambulan, sehingga Ekaterina memutuskan pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, suaminya dan beberapa petugas langsung mengajaknya ke Bukit Ares karena mendapat info kalau Lului ingin berbicara dengan Dragos dan juga Ekaterina sebelum mengakhiri hidup di sana. Setelah sampai, Ekaterina pun menuruti keinginan Lului yang ingin berbicara empat mata. Sesudah menjauhkan semua petugas, Lului meminta Dragos untuk mendekat. Dan Dragos pun diberitahu kalau wanita yang dimaksud di pengakuan dosanya adalah Ekaterina yang tak lain adalah istrinya sendiri. Kemudian Ekaterina pun menyesali perbuatannya di hadapan sang suami. Namun saat permintaan maafnya diabaikan, penyakit suaminya itu kambuh sehingga Dragos terjatuh ke tanah. Ekaterina pun langsung mengambil insulin cadangan dari tas suaminya. Sementara Lului tersenyum melihat kehancuran keluarga Ekaterina dan memutuskan terjun ke bawah untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa bulan kemudian, keluarga tersebut tidak lagi seharmonis dulu. Bahkan akibat ulah Ekaterina itu, sang suami sampai enggan tidur sekamar dengannya, dan film pun selesai.